Bahar bin Smith nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membagikan video yaitu ceramah dari Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith ini pernah ceramah di Jawa Barat, yaitu di Purwakarta. Lalu kemudian Bahar bin Smith ini memprovokasi kaum muslimin yang bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah yaitu akan menjadikan Purwakarta ini sebagai berhala. Dan Bahar bin Smith juga memprovokasi yaitu akan membela rakyat lah, inilah dan itulah bersama rakyat sampai titik darah penghabisan lah. Tapi kenyataannya teman-teman ya, itu semuanya hanya taktik dari Bahar bin Smith yang isinya hanya mencaci maki, menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Nah ini adalah ceramah full ya teman-teman ya. Coba mari kita simak video lengkapnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong. Nah, ini sudah mulai ya teman-teman. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Tuh kan ya. Ceramah macam apa ini ya teman-teman ya. Langsung gitu ya. Menuduh orang berbuat kemusyrikan. Padahal Bahar bin Smith ini nggak ngaca ya teman-teman. Yaitu dari klan Ba'lawi juga membuat yaitu kuburan-kuburan dibuat megah. Ya, kuburan itulah ya berhala dari klan Ba'lawi itu. Yang dimana mereka itu mengajak yaitu jamaahnya ataupun muhibbinnya ya untuk berbondong-bondong ke kuburan untuk meminta apa? Meminta kepada kuburan. Yang katanya meminta kepada Habib inilah, Habib itulah. Semestinya yang berhala ataupun yang membuat kesyirikan, kemusyrikan yaitu ya kelompok Habib-Habib Ba'lawi teman-teman. Tapi ini Bahar bin Smith ini di ceramahnya itu ya menuduh Kang Deddy Mulyadi ini berbuat musyrik. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut apalagi Deddy? Tuh kan ya. Betul? Betul? Oke, mulai ya. Betul? Ceramahnya tuh. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Temennya iblis. Dengar-dengar ya. mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi siapa? Ya. Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Iya, saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki, kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Mulai ya. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal ya kalau kita lihat Kang Deddy Mulyadi dengan Bahar bin Smith, kita bandingkan ya teman-teman. Kang Deddy Mulyadi jelas-jelas ya langsung terjun untuk rakyat, membantu rakyat, tidak meminta-minta kepada rakyat. Malah Kang Deddy Mulyadi ini siap membantu rakyat yang kesusahan. Berbeda dengan Bahar bin Smith
Ketika ceramah, saya akan bela rakyat, saya akan bersama rakyat sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Tapi kenyataannya nol teman-teman ya. Gak ada buktinya sama sekali. Yang ada ya, Muhyiddin ini malah dijadikan budaknya, dijadikan yaitu mesin-mesin ATM-nya. Ya misal seperti hanya Kumat Kamit ngasih amplop. Maksudnya Kumat Kamit itu ini ya teman-teman ya, air didoain nanti ngasih amplop. Surba saja dilelang teman-teman dengan harga yang sangat tinggi ya, puluhan juta, meminta-minta secara paksa. Apakah itu membantu rakyat? Nggak ada seperti itu. Malahan itu ya membebani rakyat ya teman-teman. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, jelas-jelas ada datanya ya bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini membantu rakyat. Ada videonya teman-teman. Berbeda dengan Bahar bin Smith hanya keluar-keluar di depan jamaahnya, lalu kemudian membawa nama takbir. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota apa? Banyak anak buah yang gak ada urusan. Bahkan gak ada urusan. Bahar bin Smith gak ada urusan. Gak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya gak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara. Ya, saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk. Nah teman-teman, jadi orang yang semacam ini ya, mengaku sebagai cucu Nabi. Saya nggak percaya teman-teman. Dia itu bangga menjadi seorang yang keluar masuk penjara ya, residivis ya teman-teman. Kalau di penjara karena kebenaran ya, ini di penjara dulu itu karena apa ya? Karena menganiaya ya, teman-teman pasti tahu ya. Karena kasus ini itu banyak kasusnya. Kok bangga ya? Keluar masuk penjara kok bangga? Seharusnya itu malu ya. Kalau di penjara karena membela kebenaran ya, lalu kemudian difitnah, menyebarkan tauhid di penjara misal gitu ya. Ini di penjara karena menganiaya, kok bangga? Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan, saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh. Saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Katanya sudah bosan ya teman-teman. Nah, coba kita ya kumpulkan uang lalu kemudian kita deportasi, mau nggak ya? Kalau udah bosan tinggal di Indonesia ya kita teman-teman bersama kita kumpulkan uang lalu kemudian deportasi kembali ke asalnya sana ya. Kalau udah bosan di Indonesia. Siang keluar penjara, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Nah ya, jadi siang keluar penjara, malamnya ceramah, besoknya ditahan lagi. Ya iya, karena dulunya kan waktu itu kan apa ya? Yang ada itu corona itu ya teman-teman, kan tidak boleh, pemerintah itu sudah memberikan ya nasihat kalau yang melanggar ya jangan ada kerumunan. Nah ini dilanggar ya jelas-jelas ya ditangkap lah pemerintah, di penjara. Makanya taat kepada pemimpin ya. Jadi jangan ancam saya dengan penjara, jangan ancam saya dengan penjara, jangan ancam saya dengan kematian. Karena bagi saya, mati untuk bangsa, mati untuk agama, mati untuk rakyat, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara-saudara. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ya ceramahnya tuh seperti itu teman-teman ya. Isinya hanya memprovokasi kaum muslimin, menghina kaum muslimin, lalu kemudian menuduh Kang Deddy adalah ya akan memusyrikan Purwakarta dan lain-lain. Dan katanya Bahar bin Smith ini nggak ada yang ditakuti, iblis dia makan, penjara pun dia nggak takut. Yang ditakuti oleh Bahar bin Smith itu hanya satu teman-teman. Coba apa tebak? Tes DNA. Iya, kalau udah bicara tes DNA takut. Alasannya itu 1000 macam alasan tuh keluar. Mulai dari ya untuk membongkar makam Rasulullah, diambil apa itu sampelnya ya teman-teman. Ada lagi banyak pokoknya alasannya, tes DNA haram. Pokoknya banyak alasannya. Hanya satu, Habib tuh ya, Bahar bin Smith ini itu takut dengan tes DNA. Kalau ditanya itu marah teman-teman. Alasannya itu ada aja gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, ceramah-ceramah dari Bahar bin Smith itu ya sebagian besar isinya itu hanya seperti itu. Apa teman-teman? Menjatuhkan lawan,
menjatuhkan lawan yang nggak sepahaman dengan Bahar bin Smith. Ya kalau sepahaman ya akan disanjung-sanjung. Tapi kalau nggak sepahaman akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, akan dituduh setuduh-tuduhnya. Nah seperti itu yang katanya membela rakyat yang kelaparan. Mana ada itu ya? Ya, yang ada malah para jamaahnya itu dimintai uang ya teman-teman, seperti mesin ATM, dipelorotin, dipalak. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman ya. Ya dengan segala kekurangannya Kang Deddy Mulyadi ya, itu Kang Deddy Mulyadi itu membantu warganya, terutama orang-orang yang nggak mampu dibantu, itu memakai uang pribadi teman-teman. Nah kan kita sudah bisa bedakan ya, mana ya orang yang benar-benar membantu masyarakat dan mana orang yang hanya omong-omong doang gitu ya teman-teman. Nah intinya seperti itulah teman-teman ya. Nah oke lah teman-teman, capek saya mengomentari Bahar bin Smith ini ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.